4 kesalahan besar Ruben Amorim di Manchester United yang sukses diperbaiki Michael Carrick. Hasilnya langsung terlihat nyata. Michael Carrick langsung mencuri perhatian publik Old Trafford setelah sukses mempersembahkan kemenangan 2-0 Manchester United atas Manchester City dalam laga derby Sabtu 17 Januari 2026 kemarin. Meski menjalani 3 hari sesi latihan bersama tim, Carrick mampu menghadirkan performa solid, agresif, dan penuh karakter yang menghidupkan kembali identitas sejati setan merah baru. Skor 2-0 bahkan dinilai belum sepenuhnya menggambarkan dominasi United di laga tersebut. Para pemain terlihat cepat beradaptasi dengan metode Carrick, sekaligus menunjukkan kontras yang jelas dengan pendekatan mantan pelatih, Ruben Amorim. Tanpa disadari, kemenangan ini juga menjadi panggung terbuka yang menyingkap sejumlah kesalahan taktis Amorim selama menukangi Manchester United. Berikut 4 poin penting bagaimana Carrick membongkar kekeliruan Amorim. Carrick meninggalkan skema 3 bek tengah yang selama ini menjadi ciri khas Amorim. Ia mengembalikan persatuan ke formasi klasik 4 bek datar dengan 2 bek tengah murni. Perbedaannya terasa signifikan. Persatuan tampil lebih seimbang, terutama melalui ancaman dari sisi sayap. Patrick Dorgu dan Amat menjadi sumber serangan dari sektor lebar lapangan, membuka ruang dan membuat kerasian kota. Gaya ini mengingatkan publik pada era kejayaan Manchester United terdahulu, sederhana, langsung, dan mematikan. Jika Amorim kerap mewujudkan permainan dengan skema yang rumit, Carrick justru menyederhanakannya, dan hasilnya sangat efektif. Salah satu kritik terbesar terhadap era Amorim adalah mental bermain aman setelah unggul. United sering gagal membunuh pertandingan. Di tangan Carrick, hal itu berubah drastis. Setelah unggul 1-0, United tidak menurunkan tempo atau bertahan total. Mereka justru meningkatkan intensitas serangan demi gol kedua. Setelah skor menjadi 2-0, United masih terus menekan. Bahkan mereka hampir mencetak gol ketiga jika tidak dianulir offside tipis, serta satu peluang Amat yang membentur tiang gawang. Old Trafford pun bergemuruh, menyaksikan kembali DNA serangan khas Manchester United, cepat, agresif, menyerang, dan penuh determinasi. Nama Kobbie Mainoo sempat tenggelam di era Amorim. Gelandang muda itu jarang mendapat kesempatan dengan alasan tidak cocok dengan sistem. Carrick berpikir sebaliknya. Ia langsung memasukkan Mainoo ke starting 11 dan kepercayaan itu dibayar lunas. Mainoo tampil tenang, rapi, dan matang dalam mengatur tempo permainan, seolah tak pernah absen dari tim utama. Penampilan ini sekaligus mempertegas bahwa mengabaikan Mainoo sepanjang musim Liga Inggris adalah keputusan besar yang salah dari Amorim. Kesalahan lain Amorim adalah memaksa Bruno Fernandes bermain lebih dalam sebagai gelandang. Meski mampu menjalankan peran tersebut, potensi terbaik Bruno justru terbuang karena jauh dari area berbahaya. Carrick mengembalikan Bruno ke posisi nomor 10, tepat di belakang striker. Hasilnya langsung terasa. Bruno tampil dominan, kreatif, dan menjadi motor serangan utama. Ia menciptakan 6 peluang emas, mengatur tempo, serta selalu memilih keputusan yang tepat di sudut akhir lapangan. Perannya kembali maksimal sebagai pencipta dan pengatur serangan, bukan sekedar penghubung garis tengah. Kemenangan derby ini bukan sekedar 3 poin, tetapi juga simbol perubahan arah Manchester United. Dalam waktu singkat, Michael Carrick berhasil mengembalikan identitas permainan klub, sederhana, agresif, menyerang, dan penuh determinasi. Lebih dari itu, laga ini juga menjadi cermin yang menggambarkan kegagalan pendekatan Ruben Amorim. Dari skema bertahan, pemilihan pemain, hingga filosofi bermain, Carrick menunjukkan bahwa kesederhanaan dan pemahaman karakter tim justru menjadi kunci kesuksesan. Jika performa ini berlanjut, bukan tidak mungkin Old Trafford sedang menyaksikan lahirnya era baru. Era Manchester United yang kembali ditakuti, bukan hanya dihormati. Michael Carrick ditunggu ujian sesungguhnya. Manchester United mengawali era interim Michael Carrick dengan kemenangan 2-0 atas Manchester City pada laga derby di Old Trafford. Gol Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu membuat kota Manchester memerah dan membuka babak baru di ruang ganti. Kemenangan itu terasa tegas karena permainan Manchester United mengontrol ritme dan mematikan rencana Pep Guardiola. Data laga menunjukkan jarak kualitas yang lebar, dengan tekanan tinggi dan transisi cepat menjadi pembeda.
Laga Premier League atau Liga Inggris tersebut menjadi awal dari rangkaian 17 pertandingan Carrick sebelum Ineos menunjuk pelatih jangka panjang pada musim panas. Rekam jejak awalnya memberi harapan, terutama karena waktu persiapan hanya 3 hari bersama stafnya. Di Old Trafford, Carrick menata blok tengah dengan disiplin dan memaksimalkan ruang di belakang garis City. Pola itu membuat Guardiola kalah langkah dalam duel taktik sepanjang pertandingan. Jika menengok periode caretaker sebelumnya, Carrick pernah menundukkan Villarreal milik Unai Emery dan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Rangkaian hasil itu membentuk CV yang kian kuat untuk bersaing dalam perebutan kursi permanen. Pekan depan, Manchester United bertandang ke Emirates untuk menghadapi Arsenal dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Namun, pertandingan ini baru satu bagian dari teka-teki yang harus disusun rapi. Untuk benar-benar layak dipertimbangkan, Carrick perlu pembuktian saat melawan tim yang bertahan rapat. Justru pada laga seperti itulah masalah lama sering muncul. Dalam 1 dekade terakhir, Manchester United sering tampil menjanjikan duel Big Six, namun tersendat saat memegang dominasi bola. Kemenangan besar bisa datang, tapi keinginannya sering menguap. Pola serangan balik efektif terlihat saat melawan City karena tersedia ruang luas. Namun skenario itu tidak selalu hadir di Liga Premier, yang persyaratannya menjelaskan batasan rendah. Beberapa hasil mengecewakan musim ini lahir dari lawan yang bertahan di Old Trafford, termasuk kekalahan dari Everton yang bermain dengan 10 orang dan hasil imbang kontra West Ham. Rangkaian itu menjadi pengingat tentang tantangan struktural yang belum selesai. Di Arsenal, jadwal Carrick dilanjutkan dengan Fulham dan Tottenham di kandang, lalu tandang ke markas West Ham dan Everton. Di fase ini, Manchester United kemungkinan mendominasi penguasaan bola dan dipaksa kreatif menemukan celah. Disitulah taktik Carrick akan diuji secara menyeluruh. Konsistensi menghadapi beragam konteks pertandingan akan menentukan apakah kisah awal ini berlanjut atau berhenti sebagai kilatan singkat. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Di bawah kendali manajer interim Michael Carrick, arah transfer Manchester United sepertinya semakin jelas. Gelandang baru akan menjadi prioritas. Manchester United saat ini memiliki pilihan gelandang yang memang cukup terbatas. Hanya ada Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Mason Mount, serta Kobbie Mainoo. Belakangan, beberapa nama gelandang mulai dikaitkan dengan setan merah. Merangkum dari berbagai sumber, berikut adalah kabar transfer terbaru Manchester United. Mantan pemain muda andalan Chelsea yang kini bermain untuk AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, kabarnya juga akan masuk daftar pertimbangan MU. Tim Talk melaporkan, AC Milan terbuka melepas Loftus-Cheek dengan skema peminjaman disertai opsi pembelian. Gelandang berusia 29 tahun tersebut baru 8 kali menjadi starter di Serie A musim ini di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Pengalamannya di Liga Inggris juga bisa menjadi nilai tambah. Di luar urusan pembelian gelandang, belakangan, nasib Harry Maguire di Old Trafford juga semakin jelas. Menurut laporan The Sun, Michael Carrick menilai bek tengah tersebut sebagai bagian penting dari rencananya. Dengan begini, kemungkinan hengkangnya sang pemain pada bursa transfer Januari ini semakin tertutup. Maguire yang kini berusia 32 tahun kembali menjadi starter reguler musim ini. Carrick menghargai pengalaman serta kualitas kepemimpinan Maguire di lini belakang.